Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Finanda dari Prodi Keperawatan tingkat 1B dengan NIM 231440188. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang nama-nama obat. Merah, contoh golongan obat keras. Hijau, contoh golongan obat bebas. Biru, contoh obat bebas terbatas. Contoh obat golongan keras diazepam. Nama kimia 7-fluoro 1,3 dihidrio 1 metil 5 penil 2H 1,4 benzodiazepin 2 on. Nama generik diazepam. Nama paten Valium Nobrium diazemus Apo diazepam diastat Stesolid, Calpose, Mezamam, Muspam, Pasiten, Restoril, Valrealisi Vivol. Indikasi gangguan kecemasan, insomnia, kejang, sindrom putus alkohol akut, tetanus, agitasi akut, premedikasi sebelum operasi. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap diazepam atau benzodiazepin lain, glaukoma sudut tertutup akut, miastenia gravis, sleep apnea, infusifisi hepatik berat, keracunan akut alkohol, barbiturat atau obat penekan SCP lainnya. Efek samping, kantuk, kelelahan, ataksia, koordinasi terganggu, kebingungan, diplopia, disastria, inkontinensia urin, sembelit, depresi, reaksi alergi. Dosis dewasa 2-10 mg per oral 3-4 kali per hari. Lansia 2-5 mg per oral 3-4 kali sehari. Anak-anak 0,1-0,25 mg atau kilo per oral 3,4 kali sehari. Peringatan, diazepam adalah obat keras dan hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Diazepam dapat menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan. Diazepam dapat meningkatkan resiko kecelakaan saat mengemudi atau mengoperasikan mesin. Diazepam tidak boleh digunakan selama kehamilan atau menyusui. Diazepam dapat berinteraksi dengan obat lain termasuk alkohol. Penting, informasi ini hanya tujuan pendidikan dan bukan merupakan pengganti saran medis profesional. Selalu mengkonsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan obat apapun. Contoh obat golongan bebas, paracetamol. Berikut adalah contoh obat golongan bebas paracetamol. Nama kimia 4-aminofenol. Nama generik paracetamol. Nama paten Panadol, Tylenol, Acetalgin. Indikasi demam, nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid dan nyeri otot. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap paracetamol, kerusakan hati yang berat. Efek samping, reaksi alergi seperti ruam, gatal-gatal dan pembengkakan. Gangguan pencernaan seperti mual-mual dan muntah, kerusakan hati atau pada gangguan dosis tinggi atau jangka panjang. Dosis dewasa dan anak-anak 12 tahun 500-1000 mg per 4-6 jam, maksimal 4000 mg per hari. Anak-anak 6-20 tahun 6-12 tahun 250-500 mg per 4-6 jam, maksimal 2000 mg per hari. Anak-anak 1-5 tahun 125-250 mg per 4-6 jam, maksimal 1000 mg per hari. Bayi 1 tahun
60-120 miligram per 4-6 jam, maksimal 600 mg per hari. Perhatian, konsultasikan dengan dokter jika demam tidak mereda selama 3 hari atau nyeri tidak membaik setelah 10 hari. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Hindari penggunaan alkohol saat mengkonsumsi paracetamol. Paracetamol dapat berinteraksi dengan obat lain. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi paracetamol bersama obat lain. Contoh obat golongan bebas terbatas. Nama kimia: pseudoephedrine HCI. Nama generik: pseudoephedrine. Nama paten: Sudafed Activate Rhinos SR. Indikasi: meredakan hidung tersumbat akibat alergi, flu, dan demam. Meredakan gejala sinusitis. Kontraindikasi: pasien dengan hipersensitivitas terhadap pseudoephedrine, pasien dengan tekanan darah tinggi, pasien dengan glaukoma, pasien dengan hipertiroidisme, pasien dengan penyakit jantung, pasien yang sedang hamil atau menyusui. Efek samping: gelisah, insomnia, pusing, sakit kepala, mual, muntah, jantung berdebar, tremor. Dosis: dewasa dan anak usia 12 tahun ke atas 60 mg setiap 4-6 jam, maksimal 240 mg per hari. Anak usia 6-12 tahun 30 mg setiap 4-6 jam, maksimal 120 mg per hari. Anak usia 2-5 tahun 15 mg setiap 4-6 jam, maksimal 60 mg per hari. Peringatan: digunakan obat ini dengan hati-hati pada pasien dengan diabetes, gangguan fungsi ginjal, atau gangguan fungsi hati. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi efek samping yang mengganggu. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat ini, atau jika Anda sedang hamil atau menyusui atau sedang mengonsumsi obat lain. Informasi tambahan: obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Baca informasi pada label obat dengan seksama sebelum menggunakannya. Simpan obat ini di tempat kering atau sejuk, jauh dari jangkauan anak. Baiklah, sekian dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.